Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya Anissa Khairani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai perkembangbiakan seksual dan aseksual. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada Diah Eka Ningtyas, yang kedua ada Yanda Arafa, yang ketiga ada Muhammad Jafir Adrian, yang keempat ada Asifa Dewina, yang kelima ada Nur Aisyah, yang keenam ada Anissa Khairani. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Diah Eka Ningtyas. Kepada Diah Eka Ningtyas, saya persilakan untuk menyajikan materi selama 15 menit. Apa itu perkembangbiakan seksual dan aseksual? Next. Perkembangbiakan seksual adalah jika ada dua sel kelamin bersatu membentuk satu sel khusus selama proses berjalan, kedua inti ini bersatu, begitu pula sitoplasmanya. Melewati repodula ini makin kompleks dan individu baru yang banyak. Dua sel khusus yang bersatu disebut gamet, sedangkan hasil dari pelaburan gamet disebut dengan zigot. Ada dua tipe reproduksi seksual. Yang pertama itu ada konjugasi. Konjugasi adalah dua sel khusus yang mempunyai bentuk yang sama atau disebut juga dengan isogamet. Nah, yang kedua itu ada dua sel khusus yang mempunyai bentuk yang berbeda atau tidak serupa dan biasa disebut dengan heterogamet. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diah Eka Ningtyas atas penyajian materinya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Jafir Adrian. Kepada Jafir Adrian saya persilakan selama 5 menit. Pada manusia, organ kelamin pria disebut juga dengan testis, sedangkan pada wanita disebut ovarium. Proses terbentuknya spermatozoa di dalam testis disebut dengan spermatogenesis, sedangkan proses terbentuknya ovum di ovarium adalah oogenesis. Sedangkan proses terbentuknya gamet jantan dan gamet betina disebut gametogenesis. Organ-organ reproduksi pria terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat bermuaranya cairan urin yang dihasilkan oleh ginjal sebelum dikeluarkan. Yang kedua ada kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar prostat berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Uretra adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh. Lalu ada vas deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Lalu testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu skortum adalah bagian organ reproduksi pria yang berbentuk menyerupai kantong dan kulit yang berfungsi sebagai pembungkus testis atau buah zakar. Lalu ada kepala penis, merupakan bagian ujung penis, dan ada lubang penis, tempat keluarnya urin dan sperma. Lalu organ-organ reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tuba falopi. Fungsi tuba falopi adalah untuk mengangkut telur dari ovarium ke rahim dan sebagai tempat terjadinya fertilasi antara sperma dan ovum. Lalu ada rahim, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap dilahirkan. Lalu ada indung telur, berfungsi menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar dapat terjadi kehamilan. Lalu ada serviks, berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir itu membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang terakhir ada vagina, sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluar darah saat haid. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Jafir Adrian atas penyajian materinya. Selanjutnya penyajian materi akan disampaikan oleh
Asyifa Dewina. Kepada Asyifa Dewina, saya persilakan untuk menjelaskan materinya selama 5 menit ke depan. Penyerbukan pada tumbuhan seksual. Terjadinya penyerbukan dapat melalui angin, serangga, atau bantuan manusia. Alat reproduksi betina pada tumbuhan adalah putik. Alat reproduksi jantan pada tumbuhan adalah benang sari. Di bagian kanan merupakan bagian-bagian tumbuhan bunga. Nah, di kelopak bunga itu, di bagian bawah, fungsinya adalah melindungi mahkota pada saat kuncup. Nah, bagian mahkota bunga, fungsinya adalah melindungi juga alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Kepala putik di bagian atas berfungsi sebagai mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Tangkai putik merupakan saluran penghubungan antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Benang sari. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporigium dan spora haploid, yaitu melepaskan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Bakal biji. Biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji, sedangkan pada bunga berbiji berfungsi melindungi sel telur, menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi bakal biji terletak di dalam bakal buah. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Sudah, saya kembalikan lagi kepada Kaira. Baik, terima kasih kepada Asyifa Dewina atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Dia Eka Ningtyas. Kepada Dia Eka Ningtyas, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Di sini ada macam-macam penyerbukan. Penyerbukan yang pertama itu ada penyerbukan sendiri atau autogami. Artinya itu serbuk sari yang jatuh ke kepala putih pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri penyerbukan bunganya termasuk bunga yang sempurna dan memiliki jenis kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Terus penyerbukan yang kedua itu ada penyerbukan tetangga atau geitogami. Penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut, yaitu serbuk sari ini jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Terus yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami, artinya itu serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Macam-macam penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain yang masih dalam jenis yang sama. Terus yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya dan hanya mempunyai satu sifat yang berbeda saja.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diah Tias atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Yanda Arafa. Kepada Yanda Arafa, saya persilakan untuk menjelaskan 5 menit ke depan. Perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan. Perkembangbiakan aseksual alami atau vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tubuhnya sendiri. Next. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma berbentuk mirip akar, tetapi berbuku-buku seperti batang, dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar. Contoh tumbuhan rizoma adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Berikutnya ada stolon. Merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara ini adalah stroberi, arbei, atau rumput. Selanjutnya adalah umbi lapis. Merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis dipandang berbeda dari umbi yang lainnya karena tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Pembesaran terjadi karena berkumpulnya cairan di sel-selnya. Contoh tanaman umbi lapis adalah tulip, bawang putih, dan bawang bombay. Yang keempat ada umbi batang. Cara berkembang biak umbi batang adalah sebuah modifikasi pada bagian batang tanaman yang membesar karena menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang, talas, keladi, dan dahlia. Dan yang terakhir adalah kuncup adventif daun. Pada pertumbuhan ini akan menghasilkan daun dan akar yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya, seperti di ujung daun. Tunas adventif juga dapat tumbuh pada bagian lain dari tanaman, seperti pada batang dan akar. Setelah beberapa waktu, tunas ini akan terlepas dari daun dan jatuh ke tanah, dan menjadi tanaman baru. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penyajian materi yang akan disampaikan oleh Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah, saya persilakan. Oke, reproduksi aseksual buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang sengaja dilakukan atau dibuat oleh manusia dan tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Reproduksi vegetatif secara buatan sering dilakukan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya, dan dengan cara ini dapat diperoleh hasil yang lebih cepat. Sementara itu, reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada merunduk atau rundukan. Dilakukan dengan mengkubur cabang atau batang tanaman yang lebih rendah di bawah tanah. Setelah beberapa hari, akar akan berkembang dari bagian yang terkubur, kemudian bagian ini dapat dipotong dan tumbuh menjadi tanaman yang independen. Jenis tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara rundukan yaitu melati dan stroberi. Yang kedua ada cangkok. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengelupas kulit tanaman berkayu, lalu bagian tersebut dibungkus dengan tanah, kemudian dirapatkan dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Setelah itu, tangkai dapat dipotong dan ditanam. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga dan rambutan. Yang ketiga, menyambung. Reproduksi ini dilakukan dengan cara menyambung budidaya tanaman ke tanam lain. Bagian tanaman yang lebih rendah dan memiliki akar disebut stok. Sementara bagian atas batang tanaman yang disambung disebut dengan entres. Entres dan stok yang dipotong secara diagonal akan digabungkan dengan erat menggunakan lilin. Beberapa hari setelahnya, tanaman gabungan tersebut akan tumbuh. Yang keempat ada okulasi, yaitu dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifatnya. Tujuannya untuk mendapatkan tanaman yang unggul dari tanaman yang sejenis. Yang terakhir ada stek. Dilakukan dengan memotong atau memisahkan bagian tanaman dari induknya untuk ditanam kembali dan menghasilkan individu baru. Berdasarkan bagian tanamannya, stek dapat dilakukan dengan cara stek batang pada bunga mawar,
stek daun pada cocor bebek, dan stek akar pada tanaman sukun. Next. Next. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan. Perkembangbiakan generatif yang terjadi jika sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina sel telur. Berdasarkan tempat terjadinya, fertilisasi atau pembuahan pada hewan dapat dibedakan menjadi dua, internal dan eksternal. Dikatakan sebagai fertilisasi internal apabila peleburan sel sperma dan sel telur berlangsung di dalam tubuh hewan betina. Kelompok hewan yang melakukan fertilisasi internal ialah reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses bertemu dan meleburnya sel telur dan sel sperma berlangsung di luar tubuh hewan betina. Pembuahan eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di dalam air. Perkembangbiakan seksual dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan ini dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapat nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan memiliki daun telinga. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi rambut. Yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jumlah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak sebanyak hewan yang berkembang biak secara ovipar dan vivipar. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip dengan ovipar, tetapi pada ovovivipar telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aisyah atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Asyifa Dewina. Kepada Asyifa Dewina, saya persilakan. Ya. Reproduksi aseksual pada hewan vegetatif. Reproduksi aseksual pada hewan terjadi tanpa peleburan sel kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina. Umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Asyifa Dewina atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dibawakan oleh Anissa Khairani. Kepada Anissa Khairani, saya persilakan. Selanjutnya ada reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama ada tunas, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada partenogenesis, yang keempat ada inseminasi buatan, dan yang kelima ada cloning. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Khairani yang sudah menjelaskan materinya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum.